kesempurnaan bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya keaslian isinya. Beberapa ilmuwan menemukan fakta mencengangkan yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran yang datang sebelum penelitian diadakan. Dalam video ini, kami hanya menampilkan 10 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Karena pada dasarnya, semua isi ayat dalam Al-Quran merupakan fakta ilmiah yang nyata tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like juga video ini agar semakin banyak yang terhibur dan menambah wawasan baru. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tumbuhan yang bertasbih. Sebuah majalah sains terkenal Journal of Molecular Biology mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor William Brown ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Ternyata, yang mengejutkan adalah garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Al-Quran tentu saja telah menjelaskan fenomena ini dalam surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Segala sesuatu diciptakan berpasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Menurut ayat ini, Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasangan, termasuk berbagai partikel yang ada di muka bumi ini. Seorang ilmuwan asal Inggris Paul Dirac berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, yaitu terdapat proton dan neutron dalam elektron. Penemuannya ini dinamakan Faraday. Dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. Sidik jari. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak atau bekas pada sesuatu yang pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi, karena di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang persis sama. Seiring perkembangan zaman, sidik jari sudah dikembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data keamanan. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Itu berarti, dari bayi hingga dewasa, pola sidik jari tidak akan pernah berubah sebagaimana garis tangan. Kekhasan sidik jari ini telah disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Fenomena hujan darah. Pada tahun 2008 lalu, hujan berwarna merah yang dipastikan oleh bakteriolog setempat sebagai darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra, Colombia. Sebagian sampel diambil dan dianalisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa air itu adalah darah. Quran Surat Al-A'raf ayat 133 telah memperingatkan kejadian ini. Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ledakan Big Bang. Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta yang didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Di antara teori penciptaan alam semesta yang lain, teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Begitulah yang juga disampaikan Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya.
Nabi Nuh. Cerita tentang kehebatan kapal Nabi Nuh yang terdampar setelah banjir bandang sudah diwariskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 44 yang artinya, hai bumi tahanlah airmu, dan hai langit berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Jud, tempat yang tinggi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Setelah selang dekade berlalu, sejumlah peneliti menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh tersebut. Melalui penelitian selama beratus-ratus tahun dan mengamati hasil foto satelit, salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat, Turki, yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Pemerintah Turki mengklaim 3.500 tahun kemudian, bangkai kapal tersebut ditemukan pada 11 Agustus 1979 di wilayahnya. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975, Presiden Perancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun Ramses II yang sangat terkenal. Ramses II diceritakan mati tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu, diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut, dirawat, dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sekarang ini. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, maka hari ini kami biarkan engkau terlepas dari badanmu yang tidak menjawa di telan laut untuk menjadi tanda-tanda bagi orang-orang setelahmu. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Sungai di bawah laut. Ilmuwan asal Meksiko Jacques Cousteau telah lama melakukan penelitian di dalam laut. Penelitian yang ia tekuni menemukan bahwa terdapat sungai di dalam lautan. Jadi, akan ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan air asin. Sungai bawah laut tersebut terjadi karena terdapat perbedaan tekanan lapisan air. Hal ini yang telah disampaikan Al-Quran lewat surat Ar-Rahman ayat 19-20 dan ayat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak lampaui masing-masing. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain masih lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Nah, itulah ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah sekarang ini. Semoga penemuan-penemuan tersebut menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Place your trust in